pengibaran bendera merah putih. Belok kiri. Kanan. Para tamu undangan dimohon berdiri. Hormat. Gerak. Jalan di tempat. Gerak. Tutup formasi. Langkah tegap maju.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan pengurus Yayasan Islam Indragiri, segenap pengurus pondok pesantren, kepala-kepala madrasah dan kepala-kepala unit yang ada, juga segenap majelis guru, para ustadz dan ustadzah, santriwan, santriwati rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur atas segala limpahan rahmatnya, bersyukur atas segala limpahan karunia-Nya. Sampai saat ini kita keluarga besar Pondok Pesantren Khairul Ummah masih diberikan kesehatan jasmani dan juga kesehatan rohani. Sehingga alhamdulillah tsumma alhamdulillah kita semua bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar dan mengawali kegiatan tahun ini dengan apel tahunan bersama. Besar harapan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah senantiasa menjaga niat dan ketulusan kita, menjaga keistiqamahan kita, menjaga kesabaran kita, dan juga semoga Allah senantiasa menjaga kebersamaan kita dalam berfastabiqul khairat, dalam berta'awun, dalam menebar kebaikan kepada umat dan negeri ini. Majelis guru, para ustadz dan ustadzah, santriwan, santriwati rahimakumullah. Sebuah cita-cita yang sangat mulia, baik itu dari kami majelis guru, juga orang tua santri, orang tua kalian yang berada di rumah, bahkan cita-cita yang juga tumbuh pada diri kalian anak-anakku semua, bahwa keinginan kita bagaimana bisa menjadi pribadi-pribadi muslim yang hakiki, generasi-generasi umat dan bangsa yang berkualitas. Sudah barang tentu keinginan ini tidaklah semudah membalik telapak tangan. Ada ikhtiar yang harus diusahakan, ada usaha dan jerih payah yang harus dikorbankan, baik itu oleh kami majelis guru, juga orang tua, dan diri kalian semua, khususnya santriwan santriwati yang kami banggakan ini. Bahwa untuk mencapai sebuah cita-cita bukan pekerjaan yang mudah. Bahwa untuk mencapai sebuah cita-cita tidak sedikit hambatan, tidak sedikit tantangan, bahkan tidak sedikit rintangan yang ada di hadapan kita semua. Karena itu, mengawali tahun pelajaran ini, saya ingin mengingatkan kepada diri saya terlebih dahulu secara pribadi, dan juga kepada segenap majelis guru, para ustadz dan ustadzah, bahwa apa yang kita lakukan ini memberikan pendidikan dan pengajaran kepada generasi-generasi bangsa, memberikan pendidikan dan pengajaran kepada santri-santri kita di Pondok Pesantren Khairul Ummah ini. Sungguh ini adalah perbuatan dan pekerjaan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan jelas Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila salihah, bahwa tidak ada pekerjaan-pekerjaan yang lebih mulia kecuali memberikan pendidikan-pendidikan dan pengajaran, di mana nilai-nilai pendidikan yang kita berikan, nilai-nilai pengajaran yang kita sampaikan kepada anak-anak kita tidak jauh daripada nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu, bidang studi apapun yang kita didik, pelajaran apapun yang kita berikan kepada anak-anak didik kita, mohon tidak lepas dari tuntunan Allah Subhanahu wa ta'ala.
bahwa sesungguhnya ilmu yang kita sampaikan kepada generasi-generasi kita, kepada anak-anak didik kita, semuanya adalah bersumber dari kalamullah dan sunnah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ilmu yang setiap waktu kita sampaikan, ilmu yang kita berikan kepada anak-anak kita, sungguh tidak boleh jauh daripada nilai-nilai tauhid dan nilai-nilai keimanan kepada Allah dan sunnah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada pendidik atau seorang guru yang memberikan nilai-nilai pendidikannya, yang menanamkan ilmu dan pelajarannya jauh dari nilai-nilai agama, jauh dari nilai-nilai Al-Quran, jauh dari nilai sunnah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh ini sudah di luar jalan yang tidak kita inginkan dan jauh harapan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bidang studi apapun, pelajaran apapun yang kita berikan kepada anak-anak kita tidak boleh melenceng dan tidak boleh jauh dari nilai-nilai Al-Quran. Semuanya harus bersumber kepada kitabullah dan sunnah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa ada nilai tauhid yang perlu kita tanamkan. Meskipun pelajaran itu adalah pelajaran kesenian, meskipun ilmu itu adalah ilmu olahraga, pada hakikatnya semuanya harus merujuk kepada kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan ini menjadi konteks yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Terlebih lagi kita adalah para pendidik yang berhimpun dalam naungan pondok pesantren, tentu tidak boleh jauh dari nilai-nilai keislaman. Bukan hanya kaitan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi bagaimana mengajarkan generasi-generasi kita dengan muamalah yang sebaik-baiknya. Bahwa ini adalah pekerjaan yang mulia, tentu bukan sebuah pekerjaan yang mudah untuk kita tunaikan. Ada pengorbanan-pengorbanan yang harus kita keluarkan, baik fikriyah kita, baik jasadiah kita, terlebih lagi ruhiyah kita. Karena memang kita tidak menginginkan hanya sekedar mentransfer ilmu. Kita tidak hanya ingin punya murid-murid, punya santri-santri yang cerdas dalam intelektualitasnya saja, tapi jauh dan kosong dari nilai-nilai ruhnya. Maka seiring dengan peningkatan kualitas pendidikan yang kita berikan, seiring dengan kecerdasan prestasi yang diberikan kepada anak-anak kita, harus juga diimbangi dengan kematangan dan ketajaman roh, dengan ketajaman dan kematangan nilai-nilai keislaman yang kita berikan kepada anak-anak kita. Maka sangat tidak diharapkan ketika ada seorang pendidik yang jauh dari nilai-nilai keislaman, harus diiringi dengan qudwah, uswatun hasanah yang kita sampaikan kepada mereka semua. Kalau toh ini nasihat saya berikan untuk diri saya khususnya, dan untuk saudara-saudara saya para pendidik, para ustadz dan ustadzah, juga karyawan dan karyawati yang ada di sini. Dari ini semua tidak lain dan tidak bukan nilai-nilai keikhlasan yang harus pertama kali kita tanamkan pada diri kita. Kenapa? Beratkah sebuah pekerjaan, beratkah sebuah pengajaran, beratkah sebuah nilai-nilai pendidikan yang kita sampaikan kepada anak-anak kita, semuanya itu insya Allah akan menjadi ringan ketika nilai-nilai keikhlasan itu kita kedepankan untuk sebuah amal dan cita-cita yang kita harapkan. Al-ikhlas ruhul amal. Tidak ada pekerjaan yang berat, tidak ada pekerjaan yang sulit kalau memang semuanya itu dilandasi dengan nilai-nilai keikhlasan. Begitupun harapan kami ketika kami sudah coba para ustadz dan ustadzah mencurahkan pemikirannya, mengeluarkan potensi yang ada, memaksimalkan waktu untuk membersamai kalian anak-anakku semua di sini. Bahkan siang dan malam para ustadz dan ustadzah coba membangun komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, seiring dengan usaha secara fisik diberikan untuk kalian semua. Tapi di tengah malam para guru, para ustadz coba juga meluangkan waktu untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa ada harapan yang dicanangkan, bahwa ada keinginan yang dicita-citakan, yang kesemuanya itu setelah ikhtiar dan usaha kami lakukan, kami serahkan dan kami kembalikan kepada Allah Ta'ala.
bahwa tidak ada yang dapat merubah ini semua, tidak ada yang dapat mengabulkan segala cita dan hajat kita semua kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhtiar basyariah kita tentu harus kita maksimalkan. Namun ikhtiar untuk membangun hablum minallah juga tidak boleh kita lupakan. Karena itu, ketika usaha yang maksimal sudah dilakukan, ketika usaha yang begitu berat sudah dilaksanakan oleh guru-guru kalian di pondok pesantren ini, kami pun berharap bagaimana ada keikhlasan kalian, para santriwan, santriwati, untuk belajar di pondok pesantren Khairul Ummah ini. Terkhusus buat anak-anak kami yang baru, begitupun juga tidak lupa untuk anak-anak kami yang lebih dulu belajar di pondok pesantren Khairul Ummah ini, bahwa untuk belajar di pondok pesantren Khairul Ummah ini bukan hanya sekedar untuk menuntut ilmu. Perlu anak-anakku pahami semua, kalian dan kita semua yang belajar di pondok pesantren Khairul Ummah bukan hanya sekedar menuntut ilmu, bukan hanya belajar bidang-bidang pelajaran yang kalian inginkan, tapi sesungguhnya kita berada di pondok pesantren ini sedang belajar kehidupan. Kalau hanya sekedar ilmu untuk saat ini, banyak ilmu apapun tersebar di alam jagat raya ini, baik langsung kepada guru dimanapun berada, bahkan di media-media sosial sudah tersajikan begitu besar, bahkan mungkin lebih cepat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada diri kalian semua. Tapi untuk belajar kehidupan tidak cukup dengan pengetahuan yang ada, tidak cukup dengan kemajuan ilmu dan teknologi, perlu adanya aplikasi. Bagaimana pengamalan itu semua dalam perilaku dan kehidupan kita. Maka organisasi yang ada di pondok pesantren ini, baik yang ada di tubuh yayasan, yang ada di tubuh pondok pesantren, sampai yang ada di organisasi santri Khairul Ummah ini adalah proses pembelajaran yang disiapkan dan disediakan oleh kita, agar bagaimana anak-anak kami semua punya orientasi yang jelas ke depannya. Bahwa kalian belajar di sini, iya, kalian menuntut ilmu di sini sebuah keharusan. Tapi ada cita-cita yang ingin kita lahirkan nanti ke depan, bahwa akan ada lahir pemimpin-pemimpin muslim dari pondok pesantren Khairul Ummah ini. Maka untuk itu anak-anak sekalian yang dirahmati Allah, ketika kalian mendapatkan peran, apakah sebagai pengurus organisasi santri atau pengurus apapun di organisasi sekolah yang ada di pondok kita ini, berperanlah kalian dalam mengemban amanah itu dengan sebaik-baiknya. Jadilah kalian pengurus yang selalu berpikir apa yang harus kami berikan untuk pondok pesantren dan adik-adik kami di pondok ini. Berikanlah pendidikan yang terbaik buat adik-adik kalian lewat pengurus organisasi ini. Berikan rasa cinta kalian kepada mereka semua, ayomi mereka semua, ajak mereka dalam ketaatan dan kebaikan. Tidak ada kepengurusan organisasi yang diurus dengan kekerasan, tidak dibolehkan tentunya. Karena itu saling asah, saling asih, saling asuh ini sangat diharapkan oleh kita semua. Begitupun buat anak-anak kami yang saat ini menjadi anggota organisasi kelas 1 kah itu, kelas 2, kelas 3 dan seterusnya. Ketika Anda menjadi masyarakat, ketika Anda menjadi anggota, maka jadilah anggota yang baik. Anggota yang baik itu adalah anggota yang mau mengikuti aturan-aturan yang telah diterapkan dan ditentukan. Ya. Siap menjalani disiplin yang ada, siap mengikuti aturan yang ada. Tidak ada aturan yang diterapkan di pondok pesantren ini dengan kekerasan, insya Allah tidak ada. Tapi bagaimana kita coba menjalankan ini semua dengan kebersamaan dan berfastabiqul khairat. Untuk itu anak-anak sekalian yang dirahmati Allah, selain niat dan keikhlasan yang perlu kita tanamkan, tidak kalah pentingnya juga bahwa jiddiyah kita, kesungguhan yang ada pada diri kita. Maka mohon maaf kepada anak-anakku semua yang menjadi pengurus saat ini, jadilah pengurus yang terbaik, memberikan pendampingan kepada adik-adik kalian semua di sini dengan sebaik-baiknya, sehingga muncul rasa persaudaraan, rasa kebersamaan antara abang dengan adiknya,
antara kakak dengan adiknya. Ini yang kita harapkan. Karena itu sudah banyak nasihat-nasihat yang diberikan oleh guru-guru kita, bahwa ada cita-cita yang sudah diterapkan oleh kita masing-masing, ada keinginan pada diri kita masing-masing. Namun untuk itu semua harus ada jiddiyah, kesungguhan yang kuat dari diri kita bersama. Bahwa di pesantren diajarkan disiplin, ini adalah sebuah keniscayaan. Bukan hanya untuk 1-2 orang saja, semuanya harus dengan disiplin. Sehingga dengan demikian kita berharap anak-anakku semua, kalian yang sudah jauh dari orang tua, jauh dari keluarga, bisa memaksimalkan waktu-waktu kalian di pondok pesantren ini dengan sebaik-baiknya. Sehingga apa yang menjadi cita-cita kalian dan keinginan, juga apa yang menjadi harapan baik dari orang tua, kami majelis guru, kiranya Allah kabulkan dan Allah mudahkan nantinya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan. Selamat mengikuti tahun pelajaran baru tahun 2023-2024. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kami majelis guru senantiasa diberikan kekuatan iman dan Islam, juga keistiqamahan untuk terus bergandengan tangan dalam ketaatan dan membina anak-anak kami di sini. Begitupun kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kalian diberikan keistiqamahan, kekuatan, rasa betah untuk belajar di pondok pesantren, hingga apa yang menjadi cita-cita kalian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Semoga Allah senantiasa menurunkan rahmat dan maghfirahnya untuk kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.